Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiarini dengan NPM 2313-0320 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang database CRUD yang sudah saya buat tentang toko kosmetik dengan nama database kosmetik_shop. Sebelum itu saya akan menyalakan exam terlebih dahulu pada modul Apache dan juga MySQL. Lalu saya akan membuat database pada localhost dengan nama kosmetik_shop, di mana database ini memiliki 3 tabel, yaitu tabel kategori, tabel log product, tabel product, di mana tabel kategori ini memuat ID kategori dan juga nama kategori. Pada tabel log product ini memuat ID log, nama produk, dan juga waktu insert. Dan pada tabel produk ini memuat ID produk, nama produk, harga, dan juga ID kategori. Dan saya sudah membuat folder juga pada VS Code yang berisi 5 file, ada db.php, edit.php, hapus.php, index.php, dan juga tambah.php, di mana isi pada file db.php ini sendiri saya menggunakan bahasa PHP, maka saya ketikkan PHP di sini. Dan pada line kedua ada koneksi MySQL ini dengan server name yaitu localhost, username-nya root, dan di sini password dikosongkan karena pada PHP MyAdmin kali ini saya tidak menggunakan password, dan dengan database yang namanya kosmetik_shop. Untuk line ketiga ini sendiri, if koneksi connect error, line ini akan mengecek apakah koneksi tersebut bisa atau tidak, dan jika tidak bisa berarti koneksinya akan error. Terus yang kedua ini ada file edit.php. Pada line pertama saya menggunakan bahasa PHP, makanya saya mengetik PHP di situ. Untuk line kedua input db.php, itu file pada line ini menyertakan file di mana file koneksi database ini agar bisa menjalankan MySQL-nya. Dan pada bagian line 3 ID get ini sendiri akan mengambil nilai ID dari URL dan digunakan untuk mengetahui produk mana yang sedang diedit. Nah, hasil dan bagian hasil query ini line 4 query. Line ini sendiri akan menyimpan dalam array asosiatif pada $data yang nantinya akan digunakan untuk mengisi form edit secara otomatis. Selanjutnya akan ditampilkan dengan judul edit product dan form HTML untuk mengedit data produknya. Dan form ini terdiri dari nama, harga, dan juga kategori, yang berfungsi untuk menampilkan semua kategori dan otomatis akan menandai kategori yang sedang digunakan dengan atribut selected ini tadi. Lalu pada line selanjutnya itu nanti jika semisal pengguna sudah menekan tombol update, program akan mengecek apakah tombol tersebut diklik menggunakan iset post update ini tadi. Dan jika ya, data itu akan disimpan ke variabel nama, harga, dan juga ID kategori ini tadi pada line 28. Untuk baris SQL update itu nanti kemudian akan dijalankan untuk memperbarui data di tabel produk yang berdasarkan ID produknya. Setelah itu, semisal proses update sudah selesai, akan langsung diarahkan kembali ke halaman utama indeks dengan header ini tadi yang line 30. Untuk file berikutnya ada hapus.php. Pada line pertama saya mengetikkan PHP karena saya menggunakan bahasa PHP. Dan pada line kedua include db.php, itu nanti akan memanggil file koneksi database yaitu db.php itu tadi. Dan baris ini ketiga itu nanti akan mengambil nilai parameter dari
ID dari URL dan menggunakan metode get itu tadi. Untuk line keempat, koneksi query dealt from product where ID product. Line ini akan menjalankan SQL, memerintahkan SQL untuk menghapus satu baris data di tabel produk yang berdasarkan nilai ID yang dikirim dari URL sendiri. Untuk kode delete from product ini sendiri itu artinya hapus data dari tabel produk, dan untuk kode where ID product itu nanti hanya data dengan ID produknya itu sendiri yang sesuai dengan $ID yang akan terhapus. Dan where ini sangat penting dikarenakan untuk mencegah menghapus seluruh data, dan tanpa klausa where itu nanti semua data atau produk itu bisa terhapus. Dan ini blok untuk menutup PHP itu tadi. Untuk file yang selanjutnya ada index.php. Pada line pertama, php include db.php itu untuk mengikut sertakan file db.php ke dalam file index.php ini. Dan untuk line ketiga, H2 data produk kosmetik itu untuk menampilkan judul utama halaman web. Jadi nanti kalau misal browser itu nanti akan menampilkan judul data produk kosmetik dengan tulisan data produk kosmetik. Untuk line keempat ada ref tambah .php tambah data produk. Itu untuk membuka halaman form penambahan produk. Nanti di browsernya juga akan tertulis tambah data produk ini. Untuk line kelima, table border 1, cal padding 5 dan cal spacing 0. Itu mengartikan akan tabel HTML dengan garis tepi border 1 dan juga di spasi dalam sel corresponding itu nanti sebesar 5 dan juga jarak antar selnya itu 0. Untuk line ke-6 sampai line ke-8 ini sendiri merupakan header tabel yang berisi nama-nama kolom yang terdiri dari ID, nama produk, harga, kategori, dan juga aksi, di mana aksi ini nanti akan berisi edit dan juga hapus. Lalu di line ke-9 ini saya membuka kembali blok PHP untuk menulis script dinamis yang akan dijalankan di servernya. Dan pada line 10 saya menambahkan komentar ambil data produk dalam kategori. Untuk line 11 ini $product koneksi query dan sampai line ke-15 ini line ini merupakan untuk menjalankan query SQL untuk mengambil data dari tabel produk dan kategori yang sudah direlasikan. Kalau joinnya ini sendiri, klausa join ini untuk menggabungkan tabel produk dengan kategori yang berdasarkan ID kategori ini tadi. Pada line 17 saya menambahkan komentar tampilkan data produk satu persatu, dan pada line ke 18 while product fetch as such ini mengambil satu baris hasil query di mana dalam bentuk array asosiatif dan key-nya itu merupakan memakai nama kolom. Pada line 19 sampai 28 ini merupakan baris yang akan menampilkan setiap baris produk dalam tabel HTML. Dan pada line 20 yang row ini ID produk itu akan menampilkan data dari masing-masing kolom, yaitu ada di ID produk, nama produk, harga, dan juga nama kategori. Lalu ini untuk menutup blok while, ini untuk menutup blok PHP, dan line 33 ini untuk membuat baris kosong sebagai perintah antara tabel pertama dan bagian berikutnya. Kalau baris 35 ini H3 jumlah produk per kategori itu sendiri untuk menampilkan subjudul dengan bagian rekap
jumlah produk berdasarkan kategorinya. Lalu lanjut yang baris ke-36, tabel border 1 kill padding 5 kill spacing 0 itu membuat tabel HTML untuk menampilkan hasil jumlah produk per kategorinya. Dan pada line 37 sampai 39 ini untuk merupakan baris header dari tabel kedua yang akan menampilkan dua kolom, yaitu nama kategori dan juga jumlah produk ini tadi. Di sini line 40 saya membuka kembali blok PHP untuk menjalankan query berikutnya, dan pada line 41 saya menambahkan jumlah komentar hitung jumlah produk per kategori tanpa start functionnya, dan pada line 42 sampai line 47 ini merupakan baris untuk mengambil jumlah produk per kategori dari database-nya. Kalau left join-nya ini sendiri merupakan line di mana line ini digunakan supaya semua kategori akan ditampilkan meskipun tidak ada produk di dalamnya. Group by ini sendiri ini merupakan line untuk mengelompokkan hasil berdasarkan ID kategorinya. Dan pada line 50 while raw result cut fetch assets seperti tadi untuk melakukan perulangan hasil query jumlah produk per kategorinya. Dan pada line 51 sampai dengan 54 itu nanti untuk menampilkan nama kategori dan jumlah produk yang termasuk di dalamnya dalam baris tabel tersebut. Ini untuk tag menutup blok while yang kedua, dan ini merupakan untuk menutup blok PHP yang terakhir. Dan pada file yang terakhir yaitu ada tambah.php, di mana line pertama ini menuliskan include db.php yang berfungsi untuk memanggil file db.php agar koneksi ke dalam database tersebut tersedia pada halaman ini. Untuk line ketiga ada H2 tambah produk, ini berfungsi untuk menampilkan judul halaman form dengan teks tambah produk ini tadi. Dan pada line keempat ada form method post ini nanti untuk membuka form HTML yang menggunakan metode post untuk mengirimkan data tersebut. Karena data form ini itu kan tidak ditampilkan pada URL, jadi lebih aman memakai ini tadi. Terus yang line ke-5 ini untuk menginput isi nama produk, harga dan juga kategori. Terus line yang berikutnya ada di line 9 ini saya membuka kembali blok PHP, dan pada line ini line 10 sampai line 13 ini untuk mengambil semua data dari tabel kategori from kategori ini tadi. Lalu untuk yang select BR line 15 ini untuk menutup drop down, select dan membuat baris baru pada halaman. Dan pada line ke 19 ini nanti untuk line 25 ini saya menambahkan komentar jalankan prosedur tersimpan start prosedur, di mana line ini akan menangkap line 20 sampai 23. Line ini akan menangkap data dari input form yaitu nama, harga dan juga kategori yang digunakan pada saat insert ke database tersebut. Pada line ke-25 saya menambahkan komentar jalankan prosedur tersimpan pada start prosedur yang berfungsi untuk, dan ini koneksi pada line 26 ini berfungsi untuk
menjalankan start prosedur pada file tambah produk yang sebelumnya sudah dibuat pada database tersebut. Line ke-28 sampai 29 ini sendiri berfungsi untuk mengalihkan pengguna kembali ke halaman utama yaitu index.php setelah menyimpan data dengan tujuan supaya data baru itu langsung terlihat dan form itu tidak dikirim ulang jika browser sudah direfresh. Ini itu tadi 5 file yang terdiri dari file yang terdiri di cosmetic_shop. Jika sudah membuat file-file tersebut, saya akan mencoba untuk membuka pada browser, yaitu saya mematikan localhost /cosmetic_shop /index.php dan akan menampilkan tampilan seperti ini tadi. Ada di data produk kosmetik dengan tabel ID, nama produk, harga, kategori, dan aksi. Aksi ini sendiri nanti akan terdiri dari edit dan juga hapus. Jikalau mana misal saya mengklik hapus, itu nanti pasti jumlah kategori atau tabel dari jumlah produk per kategori akan otomatis hilang. Dan jika saya akan menambahkan misal cushion G2G, ini harga saya memasukkan 90 dan ini merupakan sebentar, kalau ini parfum Scarlett dalam kategori parfum, itu nanti akan otomatis menambahkan pada tabel data produk kosmetik itu tadi. Mungkin sekian, cukup itu tadi yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.